Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riwayat hidup Plato. Kelahiran Plato sekitar tahun 428 sebelum Masehi, tetapi lebih banyak sarjana modern. Menelusuri peristiwa selanjutnya dalam hidupnya, percaya bahwa dia lahir antara tahun 424 dan 423 sebelum Masehi. Kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Yunani. Ayah Plato, Ariston, adalah keturunan Raja Athena dan Messenia. Ibunya Peristione dikatakan terkait dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Sebagai seorang pemuda, Plato mengalami dua peristiwa besar yang menentukan arah hidupnya. Salah satunya adalah bertemu dengan filsuf besar Yunani, Socrates. Metode dialog dan debat Socrates sangat mengesankan Plato sehingga dia segera menjadi rekan dekat dan mengabdikan hidupnya untuk pertanyaan tentang kebajikan dan pembentukan karakter yang mulia. Setelah kematian Socrates, Plato melakukan perjalanan selama 12 tahun ke seluruh wilayah Mediterania. Belajar matematika dan Pitagoras di Italia, dan geometri, geologi, astronomi, dan agama di Mesir. Tampaknya perjalanan ini turut membentuk sejarah pemikiran Plato. Periode awal, tengah, dan akhir sejarah pemikiran Plato Oke, lanjut, silakan. Iya nih, Bang. Ya, Ya, bentar. Setelah kematian Socrates, Plato melakukan perjalanan selanjutnya. Periode awal, tengah, dan akhir sejarah pemikiran Plato. Periode pertama atau awal terjadi selama perjalanan Plato 399 sampai 380 sebelum Masehi. The Apology of Socrates tampaknya ditulis tak lama setelah kematian Socrates. Pada periode kedua atau pertengahan, Plato menulis dengan suaranya sendiri tentang cita-cita utama keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan moderasi individu dan masyarakat. Republik ditulis selama ini dengan eksplorasi pemerintahan yang adil yang diperintah oleh raja-raja filsuf. Pada periode ketiga atau akhir, Socrates diturunkan ke peran kecil dan Plato melihat lebih dekat pada gagasan metafisik awalnya sendiri. Dia mengeksplorasi peran seni termasuk tari, musik, drama, dan arsitektur, serta etika dan moralitas. Dalam tulisannya Teori Teologi Bentuk, Plato menyatakan dunia ide adalah satu-satunya yang konstan dan dunia yang dirasakan oleh indera kita menipu dan dapat diubah. Pendiri akademi. Sekitar tahun 385 sebelum Masehi, Plato mendirikan sebuah sekolah pembelajaran yang dikenal sebagai akademi, yang dia pimpin sampai kematiannya. Diyakini bahwa sekolah itu terletak di sebuah taman tertutup yang dinamai dari pahlawan legendaris Athena. Akademi tersebut beroperasi hingga tahun 529 Masehi. Ketika ditutup oleh Kaisar Romawi Justinian I yang mengkhawatirkannya sebagai sumber penganisme dan ancaman terhadap agama Kristen. Selama bertahun-tahun beroperasi, kurikulum akademi mencakup astronomi, biologi, matematika, teori, politik, dan filsafat. Tahun-tahun terakhir Plato dihabiskan di akademi dan dengan tulisannya keadaan seputar kematiannya tidak jelas.
meskipun cukup pasti bahwa dia meninggal di Athena sekitar tahun 348 sebelum Masehi, ketika dia berusia awal 80-an. Dampak Plato pada filsafat dan sifat manusia memiliki dampak yang bertahan jauh melampaui tanah airnya di Yunani. Karyanya mencakup spektrum Mulainya itu boleh dinaikkan itunya screen-nya. iya, nggak bisa. Udah. Melalui tanah airnya di Yunani, karyanya mencakup spektrum minat dan gagasan yang luas. Matematika, sains dan alam, moral dan politik, keyakinannya tentang pentingnya matematika dan terbukti untuk memahami seluruh alam semesta. Sejarah pemikiran Plato tercermin dalam karyanya tentang penggunaan akal untuk mengembangkan masyarakat yang lebih adil dan berfokus pada kesetaraan individu menjadi dasar bagi demokrasi modern. Kesimpulan, Plato menyatakan dunia ide adalah satu-satunya yang konstan dan dunia yang dirasakan melalui indera kita menipu dan dapat diubah. Keyakinannya tentang pentingnya matematika dalam pendidikan telah terbukti sangat penting untuk memahami seluruh alam semesta. Daftar pustaka Melin David. Yes. Makasih Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah azan nih, saya dengerin azan. Ya, terima kasih banyak Ibu Ria Pelestari ya. Tadi screen-nya kurang ke bawah itu. Pak Ali Imran ya ininya ya. Nanti ditambahkan, nanti ngikuti ini ya, apa namanya yang ada ya. Ngikutin yang apa template-nya ya, sehingga nanti bisa apa bagus gitu ya. Font-nya, size-nya, ukurannya gitu kan ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ria atas waktunya. Nanti ikut template saja nih dengan Pak ini ya, nanti ya dengan Pak Limran juga ya. Iya. Oke, udah maghrib ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini waktunya terbatas. Insya Allah kayaknya pekan depan, Jumat depan kita langsung presentasi aja Insya Allah ya. Dari materi nggak usah dari saya nggak apa-apa lah. Ya, nanti materinya lihat di rekaman saya aja nggak apa-apa.